Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 kelas 8B Prodi Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Mazhab modernisasi, konteks sejarah. Aliran modernisasi adalah produk sejarah dari tiga peristiwa penting di era pasca Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Uni Soviet memperluas pengaruhnya tidak hanya ke Eropa Timur tetapi juga ke Cina dan Korea dan Asia. Ketiga, disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika lain melahirkan banyak negara-negara baru di dunia ketiga. Negara bangsa yang baru lahir ini sedang mencari model pembangunan untuk mempromosikan ekonomi mereka dan untuk meningkatkan kemandirian politik mereka. Sebuah mazhab modernisasi indisipliner sedang dibuat di tahun 1950-an. Studi modernisasi sebagai milik mazhab karena peneliti mereka membentuk gerakan sosial yang energik dengan sumber dananya sendiri, hubungan dan persaingan antar pribadi yang erat, jurnal dan seri publikasinya sendiri, rasa misi dan persahabatan bersama, dan tentu saja pendukungnya, sekutu, preferal, dan bahkan bidat yang dapat diterima. Kedua, warisan teoritis. Sejak awal aliran modernisasi banyak mencari teori. Banyak peneliti modernisasi berpikir bahwa teori itu akan menjelaskan modernisasi negara-negara dunia ketiga. Selanjutnya, karena banyak anggota terkemuka dari aliran modernisasi seperti Daniel Lerner, Marion Levy, Niels Milter, Samuel Elistahl, dan Gabriel Almond dididik dalam teori fungsionalis. Studi modernisasi mereka mau tidak mau dicap dengan merek fungsionalis sebagai dengan baik. Teori evolusi. Teori evolusi lahir pada awal abad ke-19 setelah revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua revolusi ini tidak hanya menghancurkan tatanan sosial yang lama tetapi juga meletakkan dasar bagi tatanan sosial yang baru. Revolusi industri dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan produktivitas, sistem produksi pabrik baru, dan penaklukan pasar dunia. Kedua, teori fungsionalisme struktural. Pearson merumuskan konsep imperatif fungsional dengan alasan bahwa ada 4 fungsi penting yang harus dilakukan setiap masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan mati. Yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh ekonomi. Yang kedua, pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, integrasi atau menghubungkan lembaga-lembaga yang dilakukan oleh lembaga hukum dan agama. Yang keempat, latensi atau pemeliharaan pola nilai dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh keluarga dan pendidikan. Keempat fungsi ini membentuk skema yang dikenal sebagai agile atau adaptasi, pencapaian, tujuan, integrasi, dan latensi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.